Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas video mata kuliah pengantar manajemen risiko yang dibimbing oleh Bapak Dr. Spata. Kami akan mempresentasikan tugas video chapter 4 yang berjudul Liquidity Risk, yang disusun oleh kelompok kami yang beranggotakan saya Felicia Deviani Siti Hawa dengan NIM 2019-12-11-028, kemudian ada Azhar Safa Putri Nabila dengan NIM 2019-12-11-024, kemudian ada Muhammad Aris Alwaris dengan NIM 2019-12-11-052, dan terakhir ada Maria Angelika dengan NIM 2019-12-11-046. Berikut presentasinya. Pengantar. Bab ini membahas masalah yang ditimbulkan oleh risiko likuiditas. Tidak seperti risiko yang mengancam solvabilitas lembaga keuangan. Risiko likuiditas adalah aspek normal dari manajemen lembaga keuangan sehari-hari. Misalnya, harus mengelola likuiditas sehingga mereka dapat membayar tunai karena pemegang deposito meminta penarikan dana mereka. Next. Krisis keuangan tahun 2008 hingga tahun 2009 sebagian disebabkan oleh risiko likuiditas. Ketika pasar sekuritas berbasis hipotek dan hipotek mulai mengalami kerugian besar. Pasar kredit membeku dan bank-bank berhenti meminjamkan satu sama lain pada tingkat suku bunga semalam yang tinggi. London Interbank Offer Rate semalam suku bunga acuan yang mencerminkan tingkat di mana bank saling meminjamkan. Lebih dari 2 kali lipat, naik dari 2,57% pada 29 September 2008 ke level tertinggi sepanjang masa 6,88% pada 30 September 2009. Bank umumnya saling mengandalkan uang tunai yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas sehari-hari. Suku bunga pinjaman antar bank umumnya rendah karena keyakinan bahwa lembaga keuangan akan saling membayar. Namun, kepercayaan ini runtuh selama krisis keuangan. Next. Risiko likuiditas adalah risiko bahwa perusahaan tidak akan dapat memenuhi kewajiban kontraktual dan kontingensinya. Manajemen risiko likuiditas dimaksudkan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki jumlah, komposisi, dan jangka waktu yang tepat dari pendanaan dan likuiditas dalam mendukung asetnya. Next.
masuk ke penyebab risiko likuiditas. Next. Risiko likuiditas muncul karena dua alasan. Ada dari alasan sisi kewajiban dan ada alasan sisi aset. Yang pertama, alasan sisi kewajiban. Terjadi ketika pemegang kewajiban lembaga keuangan seperti deposan atau pemegang polis asuransi berusaha untuk segera mencairkan klaim keuangan mereka. Kapan pemegang kewajiban menuntut uang tunai dengan menarik simpanan, lembaga keuangan perlu meminjam dana tambahan atau menjual aset untuk memenuhi penarikan tersebut. Aset yang paling liquid adalah uang tunai. Lembaga keuangan menggunakan aset ini untuk membayar pemegang klaim yang ingin menarik dana. Namun, lembaga keuangan cenderung meminimalkan kepemilikan cadangan kas mereka sebagai aset karena cadangan tersebut tidak membayar bunga. Untuk menghasilkan pendapatan bunga, sebagian besar lembaga keuangan berinvestasi pada aset yang kurang liquid dan atau jatuh tempo lebih lama. Next. Sementara sebagian besar aset pada akhirnya dapat diubah menjadi uang tunai. Untuk beberapa aset, ini hanya dapat dilakukan dengan biaya yang tinggi. Ketika aset tersebut harus segera dilikuidasi. Harga yang harus diterima oleh pemegang aset untuk penjualan segera mungkin jauh lebih rendah daripada yang akan diterimanya. Dengan jangka waktu yang lebih panjang untuk menegosiasikan penjualan. Dengan demikian, beberapa aset dapat dilikuidasi hanya dengan rendah harga jual api, sehingga mengancam solvabilitas financial institution. Sebagai alternatif, daripada melikuidasi aset, lembaga keuangan mungkin berusaha untuk membeli atau meminjam dana tambahan. Next. Penyebab kedua dari risiko likuiditas adalah risiko likuiditas dari sisi aset. Seperti kemampuan untuk mendanai pelaksanaan komitmen pinjaman off balance sheet, seperti yang akan kami jelaskan di bab 4 ini, komitmen pinjaman memungkinkan pelanggan untuk meminjam atau mengambil dana dari lembaga keuangan selama periode komitmen sesuai permintaan. Ketika peminjam menarik komitmen pinjamannya, lembaga keuangan harus segera mendanai pinjaman di neraca. Ini menciptakan permintaan akan likuiditas, seperti halnya dengan penarikan kewajiban. Lembaga keuangan
dapat memenuhi kebutuhan likuiditas seperti itu dengan menghabiskan aset tunainya, menjual aset likuid lainnya, atau meminjam dana tambahan. Namun mengganti simpanan dengan dana yang dibeli mungkin juga mahal, karena dana yang dibeli akan diperoleh dengan tingkat bunga yang relatif lebih tinggi daripada yang dibayarkan untuk simpanan yang hilang. Untuk menganalisis perbedaan tingkat kepentingan, risiko likuiditas di seluruh lembaga keuangan, kami selanjutnya mempertimbangkan masalah risiko likuiditas yang dihadapi oleh lembaga penyimpanan, perusahaan asuransi dan reksadana, dan dana pensiun. Next. Masuk ke risiko likuiditas pada lembaga penyimpanan. Risiko likuiditas, sisi liabilitas, neraca lembaga penyimpanan atau DI biasanya memiliki sejumlah besar.
Penyebab kedua dari risiko likuiditas adalah risiko likuiditas sisi aset, seperti kemampuan untuk mendanai pelaksanaan komitmen pinjaman off balance sheet. Seperti yang akan kami jelaskan di bab 4, komitmen pinjaman memungkinkan pelanggan untuk meminjam atau mengambil dana dari lembaga keuangan selama periode komitmen sesuai permintaan. Ketika peminjam menarik komitmen pinjamannya, lembaga keuangan harus segera mendanai pinjaman di neraca. Ini menciptakan permintaan akan likuiditas. Seperti halnya dengan penarikan kewajiban, lembaga keuangan dapat memenuhi kebutuhan likuiditas seperti itu dengan menghabiskan aset tunainya, menjual aset likuid lainnya, atau meminjam dana tambahan. Namun, mengganti simpanan dengan dana yang dibeli mungkin juga mahal, karena dana yang dibeli akan diperoleh dengan tingkat bunga yang relatif lebih tinggi daripada yang dibayarkan untuk simpanan yang hilang. Untuk menganalisis perbedaan tingkat kepentingan risiko likuiditas di seluruh lembaga keuangan, kami selanjutnya mempertimbangkan masalah risiko likuiditas yang dihadapi oleh lembaga penyimpanan, perusahaan asuransi, dan reksadana dan dana pensiun. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh Felicia Deviani Setiawan. Masuk ke risiko likuiditas pada lembaga penyimpanan. Next. Risiko likuiditas sisi liabilitas. Neraca lembaga penyimpanan DI biasanya memiliki sejumlah besar kewajiban jangka pendek seperti rekening giro dan rekening transaksi lainnya yang mendanai aset jangka panjang. Rekening giro, rekening deposito pasar uang (MMDA) dan rekening transaksi lainnya adalah kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengembalikan klaim mereka ke DI pada hari tertentu. Dan menuntut pembayaran segera dari nilai nominal klaim deposito mereka secara tunai. Jadi, seorang pemegang rekening giro individu dengan saldo $10.000 dapat meminta uang tunai untuk segera dilunasi, seperti halnya perusahaan dengan $100 juta dalam rekening gironya. Secara teori, setidaknya DI yang memiliki 20% dari kewajibannya dalam rekening giro MMDA dan rekening transaksi lainnya.
Harusnya membayar jumlah tersebut dengan melikuidasi jumlah aset yang setara pada setiap hari perbankan. Next, ya. Risiko likuiditas sisi liabilitas. Tabel di atas menunjukkan neraca agregat aset dan kewajiban Bank Komersial Amerika Serikat per Maret 2015. Seperti yang terlihat pada tabel ini, total simpanan adalah 5,26% dari total kewajiban dengan 48,24% giro, MNDA, dan rekening transaksi lainnya. Sebagai perbandingan aset tunai hanya 13,6% dari total aset. Perhatikan juga bahwa dana pinjaman adalah 12,0% dari total kewajiban. Next. Pada kenyataannya, lembaga penyimpanan tahu bahwa biasanya hanya sebagian kecil dari simpanannya yang akan ditarik pada hari tertentu. Sebagian besar giro bertindak sebagai konsumen deposit inti setiap hari, menyediakan sumber dana simpanan dan deposito berjangka yang relatif stabil atau berjangka panjang untuk DI. Selain itu, penarikan simpanan sebagian dapat diimbangi dengan masuknya simpanan baru dan pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan di dalam dan di luar neraca. Manajer DI harus memantau penarikan setoran bersih yang dihasilkan atau pengumrasan setoran bersih secara khusus dari waktu ke waktu. Manajer DI biasanya dapat memprediksi dengan tingkat akurasi yang baik distribusi probabilitas dari saluran pembuangan bersih, perbedaan antara penarikan deposit dan penambahan deposit pada hari perbankan normal tertentu. Next. Pertimbangkan dua kemungkinan distribusi yang ditunjukkan pada gambar pada panel A. Distribusi diasumsikan sangat memuncak pada tingkat penarikan setoran bersih 5%. DI ini mengharapkan sekitar 5% dari dana setoran bersihnya akan ditarik pada hari tertentu dengan probabilitas tertinggi. Asumsikan juga bahwa distribusi memiliki standar deviasi 1%. Jika distribusinya normal, kita dapat menyatakan dengan keyakinan 95% bahwa tingkat penarikan deposit akan berada di antara 3% dan 7%. Yaitu plus atau minus 2 standar deviasi. DI di panel A memiliki rata-rata atau diharapkan pengurangan positif bersih pada simpanan. Sehingga dana simpanan baru dan arus kas lainnya diharapkan tidak cukup untuk mengimbangi penarikan simpanan. Sisi kewajiban neracanya berkontraksi. Next. Agar DI tumbuh, ia harus memiliki rata-rata atau rata-rata pengurasan simpanan sedemikian rupa sehingga dana simpanan baru lebih banyak daripada setoran offset penarikan. Jadi puncak jaring distribusi probabilitas deposit drain akan berada pada titik di sebelah kiri 0. Lihat pada minus 2% pada panel B, di mana distribusi saluran pembuangan bersih mencapai minus 2%, atau NI menerima arus kas masuk bersih dengan probabilitas tertinggi. DI dapat mengelola pengurasan simpanan dengan dua cara utama. Satu, manajemen likuiditas yang dibeli
Dan atau yang kedua, manajemen likuiditas yang tersimpan secara tradisional. Manajer DI, terutama bank terbesar dengan akses pasar uang dan pasar dana non-deposit lainnya, bergantung pada manajemen likuiditas atau kewajiban yang dibeli untuk menghadapi risiko keuangan uang tunai. Next. Masuk ke manajemen likuiditas yang dimiliki. Next. Manajer DI yang membeli likuiditas beralih ke pasar untuk dana yang dibeli, seperti pasar dana federal dan atau pasar perjanjian pembelian kembali, yang merupakan pasar antar bank untuk pinjaman jangka pendek. Alternatif lainnya, manajer DI dapat menerbitkan sertifikat deposito grosir dengan jatuh tempo tetap atau bahkan menjual beberapa vessel dan obligasi. Misalnya, tabel di atas panel A menunjukkan neraca DI segera sebelum dan sesudah pengurasan deposit sebesar 5 juta dolar. Selama jumlah total dana yang terkumpul sama dengan 5 juta dolar, DI pada tabel di atas dapat sepenuhnya mendanai pengurasan setoran bersihnya. Namun ini bisa mahal untuk DI karena membayar harga pasar untuk dana di pasar yang grosir untuk mengimbangi pengurasan bersih pada deposito berbunga rendah. Jadi semakin kurang menarik pendekatan manajemen likuiditas ini. Selanjutnya, karena sebagian besar dana ini tidak dicakup oleh asuransi simpanan, ketersediaannya mungkin terbatas jika lembaga penyimpanan mengalami kesulitan kepahitan pada tabel di atas. Panel B menunjukkan neraca DI jika merespons pengurasan simpanan dengan menggunakan teknik manajemen likuiditas yang dibeli. Next. Perhatikan bahwa manajemen likuiditas yang dibeli telah memungkinkan DI untuk mempertahankan ukuran neraca keseluruhannya, yaitu sebesar 150 juta dolar, tanpa mengganggu ukuran dan komposisi visi aset dari neracanya, yaitu penyesuaian penuh terhadap pengurasan deposit terjadi di sisi kewajiban neraca. Dengan kata lain, manajemen likuiditas yang dibeli dapat melindungi sisi aset neraca dari saluran norma di sisi kewajiban neraca. Ini adalah salah satu alasan untuk pertumbuhan besar dalam beberapa tahun terakhir. Teknik manajemen likuiditas yang dibeli FI dan pasar dana yang dibeli terkait dana seperti dana Fed, perjanjian pembelian kembali, dan CD grosir. Pada awal 2000-an, regulator menyatakan keprihatinan tentang peningkatan penggunaan sumber pendanaan grosir ini oleh DI. Next. Misalkan dalam contoh kita ada bahwa di sisi aset neraca DI biasanya memegang 12 juta asetnya dalam bentuk tunai, di mana 4 juta dolar untuk memenuhi persyaratan cadangan minimum Federal Reserve dan 8 juta dolar dalam bentuk kas berlebihan menyimpan. Kami menggambarkan situasi sebelum pengurasan bersih dengan kewajiban pada tabel di atas. Panel A saat berusaha menarik 5 juta dolar dalam bentuk deposito. DI dapat memenuhinya secara langsung dengan menggunakan kelebihan uang tunai yang disimpan di berangkasnya atau disimpan di simpanan di DI lain atau di Federal Reserve. Jika pengurangan 5 juta dolar dalam kewajiban deposito dipenuhi dengan pengurangan 5 juta dolar dalam aset tunai yang dimiliki oleh DI, neracanya akan seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas. Panel B. Next. Ketika DI menggunakan KHS sebagai mekanisme penyesuaian likuiditas, kedua sisi neracanya berkontraksi dalam contoh ini. Total aset dan kewajiban DI menyusut dari
150 dolar menjadi 145 juta. Biaya bagi DI dari penggunaan likuiditas untuk simpan salin dari penurunan ukuran aset adalah bahwa DI harus menyimpan kelebihan aset tingkat rendah dalam bentuk uang tunai di neraca. Dengan demikian, biaya penggunaan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas adalah pengembalian yang hilang karena tidak dapat menginvestasikan dana ini dalam pinjaman dan aset berpenghasilan tinggi lainnya. Akhirnya perhatikan bahwa sementara manajemen likuiditas yang disimpan dan manajemen likuiditas yang dibeli adalah strategi alternatif untuk memenuhi pengurasan deposit. DI dapat menggabungkan dua metode dengan menggunakan beberapa manajemen likuiditas yang dibeli dan beberapa manajemen likuiditas yang disimpan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mania Angelika. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai efek dari komitmen pinjaman latihan, di mana akan ditunjukkan pada tabel 12 strip 4 dalam jutaan dolar. Pada panel A yaitu mengenai balance sheet immediately before and after exercise. Pada sisi yang A yaitu mengenai before exercise dan B after exercise. Di mana pada sisi yang A terdapat posisi cash sebesar 12 dalam jutaan dolar dan other asset sebesar 138 dalam jutaan dolar dan deposit sebesar 100 jutaan dolar, borrowed fund sebesar 20 jutaan dolar dan other liability sebesar 5 juta dolar dan equity sebesar 25 juta dolar. Jika ditambahkan, maka pada sisi kiri dan kanannya akan menghasilkan jumlah yang sama, yaitu sebesar 150 juta dolar. Sedangkan setelah after exercise, pada sisi cash tetap dan konstan, yaitu sebesar 12 juta dolar. Other asset bertambah, maka totalnya menjadi 143 juta dolar, yang akan menghasilkan totalnya sebesar 155 juta dolar. Untuk sisi deposit tetap sama, hingga equity yang akan menghasilkan sebesar 150 juta dolar. Sedangkan ketika pada panel B, yaitu adjusting the balance sheet to a loan commitment exercise, di mana pada posisi yang A, yaitu purchase liquidity management, pada posisi cash-nya sebesar 12 juta dolar, dan other asset-nya sebesar 143 juta dolar, yang akan menghasilkan 155 juta dolar. Sedangkan untuk sisi depositnya sebesar 100 juta dolar, borrowed fund-nya sebesar 25 juta dolar, other liability-nya sebesar 5 juta dolar, dan equity sebesar 25 juta dolar, yang akan menghasilkan sebesar 155 juta dolar, yang artinya memiliki posisi yang sama. Sedangkan setelah mengalami stored liquidity management pada posisi yang B, di mana cash berkurang sehingga menghasilkan 7 juta dolar, dan other asset-nya tetap sama, yaitu 143 juta dolar, yang akan menghasilkan sebesar 150 juta dolar. Untuk posisi sebelah kanan, yang berubah hanya borrowed fund, yaitu sebesar 20 juta dolar, maka di total akan menghasilkan sebesar 150 juta dolar. Yang artinya adalah posisi kiri dan kanan, debit atau kreditnya tetap sama, yaitu sebesar 150 juta dolar. Next. Lalu kita akan membahas mengenai pelaksanaan komitmen pinjaman, berarti bahwa DI ini perlu segera memberikan aset pinjaman sebesar 5 juta dolar ketika tidak adanya kesamaan pada sisi debit dan kredit kepada peminjam, yaitu ketika aset lain naik dari 138 dolar menjadi 143 juta dolar.
Ini dapat dilakukan baik dengan manajemen likuiditas yang dibeli atau meminjamkan tambahan sebesar 5 juta dolar di pasar uang dan meminjamkan dana ini kepada peminjam atau dengan manajemen likuiditas tersimpan, yaitu ketika mengurangi kelebihan aset kas DI dari 12 juta dolar menjadi 7 dolar. Kami menyajikan dua kebijakan ini pada tabel yang telah tertera tadi, yaitu pada tabel 12-4 di panel B. Next. Kemudian pada panel 12-5, yaitu panel I ini menunjukkan neraca FI segera sebelum dan sesudah menurunkan 5 juta dolar dalam nilai pasar dari portofolio investasinya. Selain kerugian dalam nilai ekuitasnya, FI ini harus mendanai kerugian senilai 5 juta di dalam nilai ekuitas. Maka FI harus mendanai kerugian sebesar 5 juta di neraca sehingga permintaan pinjaman dan penarikan deposit dapat dilakukan dan dipenuhi permintaan pinjaman dan penarikan deposit ketika LA harus mengganti kerugian nilai portofolio investasinya. Ini dapat dilakukan baik dengan manajemen likuiditas yang dibeli atau meminjamkan tambahan sebesar 5 juta dalam bentuk deposit atau dana yang dibelinya. Atau dengan manajemen likuiditas yang tersimpan membeli tambahan 5 juta pada panel B dari tabel 1-5 menunjukkan pengaruh kedua strategi ini pada neraca. Maka diperhatikan dalam kedua kasus tersebut bahwa FI telah kehilangan sebesar 5 juta dalam ekuitasnya. Next. Pada tabel 11-5 akan dijelaskan mengenai dampak penurunan nilai portofolio efek investasi dalam jutaan rupiah. Pada panel A ini, neraca segera sebelum dan sesudah penurunan nilai portofolio investasi. Pada sisi kiri yaitu sebelum penurunan nilai dan sisi kanan setelah terjadinya penurunan nilai. Yaitu di mana sebelum penurunan nilai ini memiliki cash sebesar 12 dolar dan portofolio investasinya sebesar 50 dolar dan aset lainnya sebesar 88 dolar, maka akan ditotal menghasilkan 150 dolar. Lalu dalam depositnya sebesar 100 dolar, dana pinjamannya sebesar 20 dolar, kewajiban yang lainnya sebesar 5 dolar, serta ekuitasnya sebesar 25 dolar. Maka akan dihasilkan sebesar 150 juta dolar. Lalu setelah mengalami penurunan nilai, cash mengalami penilaian yang tetap, yaitu sebesar 12 dolar, namun portofolio investasi mengalami penurunan, yaitu sebesar 45 dolar, dan aset lainnya menghasilkan nilai yang tetap, yaitu sebesar 88 dolar, maka akan ditotal sebesar 145 dolar. Sedangkan pada sisi sebelah kanannya, deposito memiliki nilai yang tetap, yaitu sebesar 100 dolar, dana pinjaman 20 dolar, kewajiban yang lainnya yaitu sebesar 5 dolar, namun pada sisi ekuitasnya mengalami penurunan sebesar 5 dolar, yaitu di total menjadi 20 dolar, maka pada sisi kanannya akan menghasilkan sebesar 145 dolar. Lalu pada panel B ini, ketika melakukan penyesuaian neraca untuk penurunan nilai portofolio investasinya, maka pada sisi yang A, yaitu manajemen likuiditas yang dibeli, dan B, ketika manajemen likuiditas tersebut disimpan. Pada likuiditas yang dibeli, tunai memiliki sebesar 12 dolar, portofolio investasi sebesar 50 dolar, dan aset lainnya sebesar 88 dolar, maka akan ditotal sebesar 150 dolar. Sedangkan pada sisi sebelah kanan, yaitu deposito memiliki nilai 105 dolar, dan dana pinjamannya sebesar 20 dolar, kewajiban yang lainnya sebesar 5 dolar, dan ekuitasnya sebesar 20 dolar. Maka akan ditotal menjadi 150 dolar. Sedangkan pada sisi manajemen likuiditas tersimpan pada panel yang B, yaitu tunainya memiliki penurunan yang akan dihasilkan menjadi 7 dolar,
Sedangkan portofolio investasinya menghasilkan nilai yang tetap, yaitu $50, dan aset lainnya sebesar $88. Ketika ditotalkan pada sisi kreditnya, maka menghasilkan sebesar $145. Lalu pada sisi debitnya, ketika deposito memiliki nilai $100, dana pinjaman $20, kewajiban lainnya $5, dan ekuitasnya sebesar $20, maka akan dihasilkan menjadi $145. Next. Lalu pada materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai mengukur exposure risiko likuiditas DI. Di mana pada sisi kesenjangan pembiayaan dan persyaratan pembiayaan, cara pertama untuk mengukur exposure ini ketika risiko likuiditas adalah dengan menentukan gap pembiayaan DI. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, meskipun deposan dapat menarik dananya segera, namun mereka tidak melakukannya dalam keadaan normal. Pada rata-ratanya, sebagian besar giro tetap berada di DI untuk jangka waktu yang cukup lama, seringkali selama 2 tahun atau lebih. Oleh karena itulah, manajer DI sering menganggap basis simpanan rata-rata, termasuk simpanan giro, seperti sumber dana inti yang dari waktu ke waktu dapat mendanai jumlah pinjaman rata-rata DI. Next. Di mana kami mendefinisikan kesenjangan pembiayaan sebagai selisih antara pinjaman rata-rata DI dan simpanan rata-rata inti, atau pada rumusnya yaitu ketika kesenjangan pembiayaan sama dengan pinjaman rata-rata itu dikurangi dengan pinjaman rata-rata. Simpanan rata-rata. Jika kesenjangan pembiayaan ini positif, maka artinya adalah DI harus mendanai dengan menggunakan kas atau alat likuiditas dan atau meminjam dana di pasar uang. Dengan demikian, rumusnya yaitu adalah kesenjangan pembiayaan sama dengan aset likuid ditambah dengan dana pinjaman. Seperti yang telah diungkapkan, dengan cara inilah likuiditas dan implikasi manajerial dari kebutuhan pembiayaan atau kesenjangan pembiayaan ditambah oleh liquid DI adalah bahwa tingkat simpanan inti dari pinjaman serta jumlah alat likuid menentukan kebutuhan dana pinjaman atau pembelian DI. Secara khusus, sebagian besar kesenjangan pembiayaan DI dan kepemilikan aset likuid, semakin besar jumlah dana yang dibutuhkan untuk meminjam di pasar uang, maka semakin besar juga exposure-nya terhadap masalah likuiditas dari ketergantungan tersebut. Next. Lalu pada tabel 12 strip 6, disajikan mengenai pembiayaan persyaratan DI. Pada sisi kirinya yaitu aktiva, memiliki pinjaman sebesar $25 dengan aset likuidnya sebesar $5, aset lainnya sebesar $5, maka di total menjadi $35. Sedangkan pada sisi kanannya yaitu kewajiban dan ekuitas, memiliki deposito inti sebesar $20, persyaratan pinjaman dana pinjaman, yaitu sebesar $10, ekuitasnya sebesar $5, maka di total menjadi $35. Namun, memiliki kesenjangan pembiayaan sebesar $5. Di mana pada tabel 12 strip 6 ini menunjukkan hubungan antara kesenjangan pembiayaan alat likuid dan kebutuhan pembiayaan dana pinjaman. Next. Kesenjangan pembiayaan yang melebar dapat memperingatkan masalah likuiditas masa depan untuk DI karena dapat mengindikasikan peningkatan penarikan deposito, yaitu ketika deposito ini mengalami penurunan di bawah $20 juta pada tabel 12 strip 6, dan mengalami peningkatan pinjaman karena peningkatan pelaksanaan komitmen pinjaman ketika pinjaman tersebut mengalami peningkatan di atas $25 juta. Jika DI tidak mengurangi aset likuidnya, mereka tetap di $5 juta, maka manajer harus menggunakan lebih banyak pinjaman pasar uang. Next. Lalu pada materi selanjutnya mengenai sumber dan penggunaan likuiditas, di mana
Pada sisi risiko likuiditas DI muncul dari pelaksanaan bisnis yang berkelanjutan, seperti penarikan simpanan dari pinjaman baru, dan kebutuhan selanjutnya untuk memenuhi pinjaman tersebut melalui likuiditas aset atau pinjaman dana. Oleh karena itulah, ukuran kedua dari exposure risiko likuiditas yang mungkin digunakan oleh manajer DI adalah dengan mengukur posisi likuiditas DI setiap harinya jika memungkinkan. Next. Di mana pada tabel 12.7 mengenai likuiditas bersih posisi, memiliki sumber likuiditas terdiri dari 3. Yang pertama itu ada total aset jenis tunai sebesar $2.000, dan batas maksimum dana pinjamannya yaitu sebesar $12.000, serta kelebihan cadangan kasnya yaitu sebesar $500. Maka ketika kita totalkan akan menghasilkan sebesar $14.500. Sedangkan untuk pengguna likuiditasnya, yang pertama itu dana yang dipinjam sebesar $6.000, dan yang kedua ada pinjaman Federal Reserve sebesar $1.000, maka akan ditotalkan menjadi $7.000. Maka ketika sumber likuiditas ini dikurangi dengan penggunaan likuiditas, maka akan dihasilkan total likuiditas bersih sebesar $7.500. Next. Di mana pada posisi likuiditas bersih pada tabel sebelumnya, yaitu tabel 12.7, mencantumkan sumber yang diharapkan manajemen dan penggunaan likuiditas untuk bank pusat uang hipotesis. Karena manajer FI berusaha dengan risiko likuiditas, sumber historis, dan penggunaan laporan likuiditas dapat membantu manajer dalam menentukan di mana masalah likuiditas di masa depan mungkin muncul. Next. Pada materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbandingan rasio kelompok sesama. Cara ketiga untuk mengukur exposure likuiditas DI adalah dengan membandingkan rasio kunci dan fitur neraca tertentu dari DI, seperti pinjaman terhadap deposito, dana pinjaman terhadap total aset, serta komitmen untuk meminjamkan rasio aset dengan DI dari ukuran dan lokasi geografis yang sama. Rasio pinjaman yang tinggi terhadap simpanan dan dana pinjaman terhadap total aset memiliki arti bahwa DI sangat bergantung pada pasar uang jangka pendek daripada simpanan inti untuk mendanai pinjaman. Next. Di mana pada tabel 1-8 yaitu rasio exposure untuk dua bank dari nilai 2015. Yaitu pada sisi Bank Perwakilan Utara terhadap Bank Amerika. Untuk meminjam dana terhadap total aset, Bank Perwakilan Utara lebih rendah dibandingkan Bank Amerika, yaitu Bank Perwakilan Utara sebesar 8,84%, sedangkan Bank Amerika sebesar 10,22%. Untuk pinjaman ke deposito, Bank Perwakilan Utara lebih rendah dibandingkan Bank Amerika, begitu juga dengan setoran inti terhadap total aset, serta komitmen untuk meminjamkan ke total aset, Bank Perwakilan Utara lebih rendah dibandingkan Bank Amerika. Next. Lalu pada materi selanjutnya yaitu mengenai indeks likuiditas, di mana ukuran terakhir dari risiko likuiditas adalah dengan menggunakan indeks likuiditas. Dikembangkan oleh peneliti yang bernama Jim Pierce di Federal Reserve, di mana indeks ini mengukur potensi kerugian yang dapat diderita FI dari pelepasan aset secara tiba-tiba atau ketika melakukan penjualan cepat dibandingkan dengan jumlah yang akan diterimanya pada nilai pasar wajar yang ditetapkan dalam kondisi penjualan, pasar normal yang mungkin memakan waktu sebagai hasil dari proses pencarian dan penawaran yang lebih cermat. Next. Di mana pada tindakan risiko likuiditas baru yang diimplementasikan oleh bank untuk menyelesaikan
internasionalnya selama krisis keuangan, banyak DI berjuang untuk menjaga likuiditas yang memadai. Memang, tingkat bantuan likuiditas yang luar biasa diperlukan dari bank sentral untuk menjaga sistem keuangan. Bahkan, dengan dukungan yang luas inilah sejumlah DI gagal atau terpaksa melakukan merger, yaitu menyadari perlunya DI untuk meningkatkan manajemen risiko likuiditas serta pengendalian exposure risiko likuiditas ketika Komite Basel Bank for International Settlement untuk pengawasan perbankan mengembangkan 2 standar peraturan baru untuk pengawasan risiko likuiditas. Next. Yaitu pada materi selanjutnya yang akan saya bahas mengenai rasio cakupan likuiditas. Di mana rasio cakupan likuiditas atau yang dikenal dengan LCR bertujuan untuk memastikan bahwa DI ini mempertahankan tingkat yang memadai dari aset likuid berkualitas tinggi atau HQLA yang dapat dikonversi menjadi uang tunai untuk memenuhi likuiditas dalam jangka waktu selama 30 hari di bawah skenario tekanan likuiditas akut yang ditentukan oleh pengawas ketika skenario yang ditentukan menggabungkan guncangan spesifik, institusi, dan sistemik yang didasarkan pada keadaan aktual yang dialami pada krisis keuangan global. Dengan demikianlah, pemeliharaan LCR ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa DI dapat bertahan dari skenario tekanan likuiditas yang parah setidaknya selama 30 hari. LCR ini dilaporkan kepada supervisor DI setiap bulannya. Next. Pada materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Azhar Safa. Kepada Azhar Safa, saya persilahkan. Selanjutnya pada contoh 12.2, yaitu tentang perhitungan rasio cakupan likuiditas. Di sini rasio cakupan likuiditas untuk one bank dihitung sebagai berikut. Untuk level 1 aset, itu $5 ditambah $15 ditambah $100, jadinya $120. Lalu untuk level 2A aset, itu $75 ditambah $110, lalu dikali 0,85, hasilnya $157,25. Itu dikali 0,85 karena untuk level 2A itu minimal potongannya itu 15% yang harus diterapkan. Lalu untuk level 2B, $85 dikali 0,5, hasilnya $42,5. Untuk level 2B itu dikali 0,5 karena potongan minimalnya itu sebesar 50%. Lalu dibatasi pada 40% aset liquid berkualitas tinggi sama dengan 120 dikali 0,4 yaitu 48 ditambah dengan level 1 aset. Jadi batas 40% pada aset level 2 sudah terpenuhi stok aset liquid berkualitas tinggi sebesar $168. Jadi untuk rasio cakupan likuiditas itu $168 juta dibagi 52,35 juta dolar, hasilnya 320,92%. Yang berarti bank telah memenuhi persyaratan likuiditas berdasarkan LCR atau rasio cakupan likuiditas. Next. Selanjutnya tabel 12.9, arus kas keluar dan arus masuk yang digunakan dalam rasio cakupan likuiditas. Arus kas keluar yang termasuk dalam rasio cakupan likuiditas, yang pertama deposito retail, yaitu stabil ditambah kurang stabil. Stabil adalah simpanan ditanggung oleh penjamin simpanan atau menerima faktor run-off minimal 3%. Sedangkan untuk kurang stabil, merupakan simpanan yang tidak ditanggung oleh penjamin simpanan atau menerima faktor run-off minimum 10%.
Deposito retail dengan jatuh tempo lebih dari 30 hari dan tidak ada penarikan awal atau faktor run-off 0%. Semua dana grosir tanpa jaminan dengan jatuh tempo kurang dari 30 hari, yaitu dapat dipanggil oleh penyedia dana. Faktor run-off 100%. Dana aman yang didukung oleh aset level 1 atau faktor run-off 0% didukung oleh aset level 2 atau faktor run-off 15%. Kehilangan pendanaan pada surat berharga jika jatuh tempo kurang dari 30 hari. Semua utang yang jatuh tempo dalam waktu 30 hari, faktor komitmen pinjaman atau drawdown. Pertama, penarikan 5% atas fasilitas kredit dan likuiditas yang berkomitmen untuk pelanggan retail dan bisnis kecil. Kedua, penarikan 10% pada fasilitas kredit berkomitmen untuk perusahaan non-keuangan, pemerintah, dan bank sentral, entitas sektor publik, dan bank pembangunan multilateral. Yang keempat, penarikan 30% pada fasilitas likuiditas yang berkomitmen untuk perusahaan non-keuangan, negara dan pusat bank, entitas sektor publik, dan bank pembangunan multilateral. Yang kelima, penarikan 40% atas fasilitas kredit dan likuiditas yang dijanjikan kepada badan hukum lainnya. Lalu yang terakhir, harus kas keluar terkait dengan biaya operasional, faktor limpasan sebesar 0%. Next. Lalu arus kas masuk yang termasuk dalam rasio cakupan likuiditas, hanya sertakan aliran masuk untuk sumber yang diperkirakan tidak ada default dalam 30 hari ke depan. Ada pembatasan 75% pada arus masuk dan arus keluar sehingga DI tidak hanya mengandalkan arus masuk untuk likuiditas. Asumsikan bahwa tidak ada jalur kredit di bank lain yang dapat ditarik. Lalu asumsikan 100% arus masuk diterima untuk pinjaman grosir dan 50% arus masuk pinjaman retail dari rekanan. Lalu harus masuk 100% untuk pembayaran derivatif yang diketahui. Next. Selanjutnya, rasio pendanaan stabil bersih. Rasio pendanaan stabil bersih atau NSFR melihat likuiditas jangka panjang pada neraca DI. NSFR mengevaluasi likuiditas di seluruh neraca dan memberikan insentif bagi DI untuk menggunakan sumber pembiayaan yang stabil. Rasio likuiditas jangka panjang ini memerlukan jumlah minimum dana stabil yang dimiliki selama jangka waktu 1 tahun berdasarkan faktor risiko likuiditas yang ditetapkan untuk exposure likuiditas aset di dalam dan di luar neraca. NSFR dimaksudkan untuk memastikan bahwa aset jangka panjang didanai dengan jumlah minimum kewajiban stabil. Hal ini membatasi ketergantungan pada pendanaan grosir jangka pendek yang merupakan masalah utama dalam krisis keuangan. Pada dasarnya, pendanaan yang stabil dicari untuk semua aset dan sekuritas tidak likuid yang dimiliki, di mana pendanaan stabil didefinisikan sebagai pembiayaan ekuitas dan kewajiban yang diharapkan menjadi sumber dana yang dapat diandalkan selama jangka waktu 1 tahun. Untuk rasio NSFR akan dilaporkan kepada pengawas di setiap triwulan mulai tahun 2018. Lalu untuk rumus NSFR itu sama dengan jumlah dana stabil yang tersedia dibagi jumlah dana stabil yang dibutuhkan, lalu lebih dari 100%. Next. Next file. Lalu, di sini ada tabel 1210 komponen pendanaan stabil yang tersedia dan faktor ASF terkait. Untuk faktor ASF sebesar 100%, komponen kategorinya itu
Jumlah total modal termasuk tier 1 dan tier 2 sebagaimana didefinisikan dalam standar modal global yang ada yang dikeluarkan oleh komite. Jumlah total saham preferen yang tidak termasuk dalam tier 2 yang memiliki sisa jatuh tempo efektif 1 tahun atau lebih dengan mempertimbangkan opsi eksplisit atau tertanam yang akan mengurangi jatuh tempo yang diharapkan menjadi kurang dari 1 tahun. Lalu jumlah total pinjaman dan kewajiban dengan jaminan dan tanpa jaminan, termasuk deposito berjangka dengan sisa jatuh tempo efektif 1 tahun atau lebih, tidak termasuk instrumen dengan opsi eksplisit atau melekat, yang akan mengurangi ekspektasi jatuh tempo menjadi kurang dari 1 tahun. Opsi-opsi tersebut termasuk yang dapat dilaksanakan atas kebijakan investor dalam jangka waktu 1 tahun. Next. Lalu untuk faktor ASF sebesar 95%, komponennya itu deposito atau giro yang tidak jatuh tempo dan atau berjangka sebagaimana didefinisikan dalam LCR, stabil dengan sisa jatuh tempo kurang dari 1 tahun yang disediakan oleh pelanggan retail dan pelanggan bisnis kecil. Lalu untuk yang sebesar 90%, kategorinya itu kurang stabil, sebagaimana didefinisikan dalam LCR non-maturity atau giro dan atau deposito berjangka dengan sisa jatuh tempo kurang dari 1 tahun yang disediakan oleh pelanggan retail dan bisnis kecil. Lalu untuk faktor sebesar 50%, pendanaan grosir tanpa jaminan, deposito non-maturity dan atau deposito berjangka dengan sisa jatuh tempo kurang dari 1 tahun disediakan oleh korporasi non-finansial, pemerintah, bank sentral, bank pembangunan multilateral, dan PSI. Lalu untuk faktor sebesar 0%, kategorinya itu semua kategori kewajiban dan ekuitas lainnya yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya. Next. Pendanaan stabil yang tersedia, pembilang rasio meliputi modal bank, saham preferen dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun, liabilitas yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dan porsi simpanan eceran dan simpanan grosir diharapkan tetap berada di bank selama periode tekanan istimewa. Next. Jumlah dana stabil yang tersedia dihitung dengan terlebih dahulu menetapkan nilai ekuitas dan kewajiban DI ke salah satu dari 5 kategori seperti yang disajikan pada tabel 12.10. Jumlah yang ditetapkan untuk setiap kategori dikalikan dengan faktor ASF. Total ASF adalah penjumlahan dari jumlah tertimbang. Pendanaan stabil yang dibutuhkan atau penyebut rasio diukur dengan menggunakan asumsi pengawasan atas karakteristik profil risiko likuiditas aset DI, exposure of balance sheet, dan lainnya yang dipilih kegiatan. Next. Faktor RSF yang diterapkan pada nilai yang dilaporkan dari setiap aset atau exposure OBS adalah jumlah item yang menurut supervisor harus didukung dengan pendanaan yang stabil. Faktor RSF yang ditetapkan untuk berbagai jenis aset dimaksudkan untuk memperkirakan jumlah aset tertentu yang tidak dapat dijual atau digunakan sebagai jaminan dalam pinjaman yang dijamin selama peristiwa likuiditas parah yang berlangsung selama 1 tahun. Tabel 12.11 merangkum jenis aset tertentu yang akan ditetapkan untuk setiap kategori aset dan faktor RSF yang terkait. Next. Tabel 12.11, komposisi rinci kategori aset dan faktor RSF terkait. Untuk yang 0%, komponen kategorinya itu segera tersedia untuk memenuhi kewajiban, saat ini tidak dibebankan sebagai jaminan dan tidak dimiliki untuk penggunaan yang direncanakan. Sebagai jaminan kontingensi, pembayaran gaji, atau karena alasan lain. Semua cadangan bank sentral, termasuk cadangan wajib dan cadangan berlebih. Semua pinjaman yang tidak dibebani kepada bank, tunduk pada pengawasan, kehati-hatian dengan jangka waktu
kurang dari 6 bulan. Lalu untuk faktor 5%, aset yang diberi faktor RSF 5% terdiri dari aset level 1 yang tidak terbebani sebagaimana didefinisikan dalam LCR, yang termasuk aset yang menerima RSF 0% sebagaimana ditentukan di atas dan termasuk surat berharga dan surat utang bank sentral atau surat berharga negara atau bank sentral tertimbang non 0% tertentu sebagaimana ditentukan dalam LCR. Next. Untuk sebesar 15%, kategorinya itu aset yang diberi faktor RSF 5% itu terdiri dari aset level 2A yang tidak terbebani sebagaimana didefinisikan dalam LCR termasuk surat berharga yang mewakili klaim atau dijamin oleh negara, bank sentral, PSI, atau bank pembangunan multilateral. Lalu yang kedua, surat utang perusahaan, termasuk surat berharga dan obligasi tertutup dalam peringkat kredit sama atau setara dengan setidaknya A-. Lalu untuk faktor 50%, aset level 2B yang tidak terbebani sebagaimana ditentukan dan tunduk pada ketentuan yang ditetapkan dalam LCR termasuk sekuritas berbasis hipotek perumahan atau RMBS dengan peringkat setidaknya AA, surat utang korporasi termasuk surat berharga dengan peringkat kredit antara A+ dan BBB-, saham ekuitas jasa yang diperdagangkan di bursa yang tidak diterbitkan oleh lembaga keuangan atau afiliasinya. Lalu setiap HQLA sebagaimana didefinisikan dalam LCR yang dibebani untuk jangka waktu 6 bulan atau lebih dan kurang dari 1 tahun. Semua pinjaman kepada bank yang tunduk pada pengawasan kehati-hatian dengan sisa jatuh tempo 6 bulan atau lebih dari kurang 1 tahun. Simpanan yang disimpan di lembaga keuangan lain untuk keperluan operasional. Next. Lalu untuk faktor 65%, kategorinya itu hipotek perumahan tanpa beban jatuh tempo yang memenuhi syarat untuk bobot risiko 35% atau lebih rendah. Lalu pinjaman tidak terbebani lainnya. Lalu untuk faktor ASF 85%, pinjaman berkinerja tidak terbebani lainnya yang tidak memenuhi syarat untuk bobot risiko 35% atau lebih rendah. Untuk risiko kredit dan memiliki sisa jatuh tempo 1 tahun atau lebih, tidak termasuk pinjaman kepada lembaga keuangan. Surat berharga yang tidak terbebani, yang tidak dalam keadaan gagal bayar, dan tidak memenuhi syarat sebagai HQLA menurut LCR, termasuk ekuitas yang diperdagangkan di bursa. Dan komoditas fisik yang diperdagangkan termasuk emas. Lalu untuk faktor 100%, semua aset lain yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya. Next. Selanjutnya, tindakan pengendalian risiko likuiditas lainnya. Selain LCR dan NSFR, regulator akan memantau beberapa DI tambahan dan tren di seluruh sistem. Metrik tambahan ini menangkap informasi spesifik yang terkait dengan arus kas, bank, struktur neraca, agunan tanpa beban yang tersedia, dan indikator pasar tertentu. Langkah-langkah pemantauan tambahan itu meliputi yang pertama, ketidaksesuaian jatuh tempo kontraktual dengan membandingkan aset dengan kewajiban dalam rentang waktu berdasarkan jatuh tempo. Misalnya itu 7 dan 14 hari, 1, 2, 3, 4, dan 9 bulan, 1, 2, 3, 5 tahun, dan seterusnya. Data ketidaksesuaian maturitas harus diberikan pada supervisor DI secara berkala. Lalu konsentrasi pendanaan, identifikasi sumber pendanaan grosir yang sangat penting sehingga penarikan dana ini dapat memicu masalah likuiditas. Next. Langkah-langkah selanjutnya itu ada aset tak terbebani yang tersedia dengan mengidentifikasi kuantitas dan karakteristik utama termasuk denominasi mata uang dan lokasi aset tak terbebani bank yang tersedia. Aset-aset ini berpotensi untuk digunakan sebagai agunan untuk memperoleh tambahan dana yang dijamin di pasar sekunder. Lalu, LCR menurut mata uang yang signifikan, dengan memantau LCR dalam mata uang yang signifikan, ini akan memungkinkan DI dan supervisor
untuk melacak potensi masalah ketidakcocokan mata uang yang dapat muncul. Next. Lalu untuk langkah yang terakhir itu alat pemantauan terkait pasar. Dengan memantau data pasar frekuensi tinggi, termasuk data pasar dan informasi di sektor keuangan dengan sedikit atau tanpa jeda waktu. Langkah-langkah tersebut dapat digunakan sebagai indikator peringatan dini dalam memantau potensi kesulitan likuiditas di perbankan. Next. Selanjutnya tentang perencanaan likuiditas, sebagaimana tersirat oleh rasio likuiditas baru BIS, perencanaan likuiditas merupakan komponen kunci dalam mengukur dan mampu menangani risiko likuiditas dan biaya yang terkait. Secara khusus, perencanaan likuiditas ini memungkinkan manajer untuk membuat keputusan prioritas pinjaman yang penting dalam masalah likuiditas yang muncul. Perencanaan tersebut dapat menurunkan biaya dana dengan menentukan bauran pendanaan yang optimal dan dapat meminimalkan jumlah ekses cadangan yang harus dimiliki oleh DI. Rencana likuiditas ini memiliki jumlah komponen. Untuk komponen yang pertama itu penggambaran detail dan tanggung jawab manajerial. Tanggung jawab ditugaskan ke kunci personel manajemen jika terjadi krisis likuiditas. Badan pengatur adalah Federal Reserve dan FDIC. Rencana likuiditas juga merinci bidang tanggung jawab manajerial dalam mengungkapkan informasi kepada publik termasuk deposan. Lalu untuk komponen kedua dari rencana likuiditas adalah daftar rinci penyedia dana yang paling mungkin untuk menarik serta pola penarikan dana. Misalnya itu dalam krisis lembaga keuangan seperti reksadana dan dana pensiun lebih mungkin daripada bank rekoresponden dan perusahaan kecil untuk menarik dana dengan cepat dari bank. Lalu pada gilirannya, bank koresponden dan perusahaan kecil ini lebih mungkin daripada deposan individu untuk menarik dana dengan cepat. Hal ini membuat exposure likuiditas menjadi sensitif terhadap dampak perubahan komponen pendanaan di masa mendatang. Lalu untuk komponen yang ketiga dari perencanaan likuiditas adalah identifikasi ukuran potensi simpanan dan penarikan dana selama berbagai jangka waktu di masa depan, yaitu 1 minggu, 1 tahun, 1 kuartal, dan lain-lain, serta sumber pendanaan pasar swasta alternatif untuk memenuhi penarikan tersebut. Misalnya itu pinjaman darurat dari finansial institusi lain dan Federal Reserve. Lalu untuk komponen yang keempat, dari cara tersebut itu menetapkan batas internal pada pinjaman anak perusahaan dan cabang yang terpisah serta batas untuk premi risiko yang dapat diterima untuk membayar di setiap pasar. Selain itu, rencana tersebut merinci urutan aset untuk pelepasan mengantisipasi berbagai tingkat atau intensitas penarikan deposit atau dana. Next. Di sini ada tabel 12-12, distribusi deposit dan kemungkinan penarikan yang terlibat dalam rencana likuiditas DI dalam jutaan dolar. Dapat kita lihat misalnya di tabel 12-12 itu dana untuk DI menyimpan 250 juta dolar deposit dari reksadana, dana pensiun, bank koresponden, usaha kecil, dan individu. Tabel tersebut mencakup penarikan rata-rata dan maksimum yang diharapkan selama periode 1 minggu, 1 bulan, dan seperempat berikutnya. Rencana likuiditas untuk DI ini menguraikan bagaimana menutupi penarikan deposito yang diharapkan jika itu terwujud. Dalam hal ini, DI akan berusaha untuk menutupi penarikan simpanan yang diharapkan selama 3 bulan ke depan. Pertama dengan simpanan baru, kemudian dengan likuiditas surat berharga dalam portofolio investasinya, kemudian dengan pinjaman dari LK lain, dan terakhir dengan pinjaman dari Federal Reserve. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Aris Alwaritz. Sekarang kita masuk ke risiko likuiditas, pengurangan deposit tak terduga, dan bank runs.
Dalam kondisi normal dan dengan perencanaan manajemen yang tepat, baik penarikan simpanan bersih maupun pelaksanaan komitmen pinjaman, tidak menimbulkan masalah likuiditas yang signifikan bagi DI karena ketersediaan dana pinjaman atau kelebihan cadangan kas cukup untuk memenuhi kebutuhan yang diantisipasi. Misalnya, bahkan pada bulan Desember dan musim liburan musim panas, ketika penarikan deposito bersih tinggi, DI mengantisipasi efek musiman ini dengan menahan kelebihan cadangan kas yang lebih besar dari biasanya atau meminjam lebih dari biasanya di pasar uang grosir. Next. Akan tetapi, masalah likuiditas besar dapat muncul jika pengurasan simpanan sangat besar dan tidak terduga. Drainage deposit yang tidak normal atau guncangan dapat terjadi karena beberapa alasan, termasuk yang pertama, kekhawatiran tentang solvabilitas DI relatif terhadap DI lainnya. Yang kedua, kegagalan DI terkait yang menyebabkan meningkatnya kekhawatiran deposan tentang solvabilitas DI lainnya, yaitu efek penularan. Untuk ketiga, perubahan mendadak dalam preferensi investor mengenai kepemilikan aset keuangan non-bank, seperti T-bills atau saham reksadana relatif terhadap deposito. Dalam kasus seperti itu, lonjakan penarikan setoran usia tiba-tiba dan tidak terduga berisiko memicu bank run yang pada akhirnya dapat memaksa bank mengalami next. Inti dari risiko likuiditas bank run adalah sifat fundamental dan unik dari kontrak giro. Secara khusus, kontrak giro adalah kontrak pertama dilayani dalam arti bahwa tempat deposan dalam barisan menentukan jumlah dia akan dapat menarik diri dari DI. Secara khusus, deposan dibayar penuh atau tidak mendapat apa-apa, karena kontrak giro membayar penuh hanya sejumlah tertentu proporsi deposan ketika aset DI dinilai kurang dari simpanannya. Dan karena deposan menyadari hal ini, baris apapun di luar DI mendorong deposan lain untuk bergabung secara bahkan jika mereka tidak membutuhkan uang tunai hari ini untuk konsumsi normal tujuan. Jadi bahkan deposan inti DI yang sebenarnya tidak perlu menarik simpanan untuk kebutuhan konsumsi, secara rasional berusaha menarik dananya segera ketika mereka mengamati peningkatan tiba-tiba pada garis di DI mereka. Next. Seiring berkembangnya bank run, permintaan untuk penarikan setoran bersih tumbuh. DI mungkin awalnya memenuhi ini dengan mengurangi cadangan kasnya, menjual aset yang liquid atau siap dipasarkan seperti T-bills dan T-bonds, dan berusaha meminjam di pasar uang. Ketika bank run meningkat dalam intensitas, lebih banyak deposan bergabung dengan garis penarikan dan krisis likuiditas berkembang. Secara khusus, DI merasa sulit, jika bukan tidak mungkin, untuk meminjam baris di pasar uang dengan harga berapapun. Juga, ia telah menjual semua aset likuidnya, uang tunai, dan obligasi serta pinjaman yang dapat dijual. DI kemungkinan memiliki hanya menyisakan pinjamannya relatif tidak liquid di aset neraca untuk memenuhi klaim deposan atas uang tunai. Namun pinjaman ini dapat dijual atau dilikuidasi hanya dengan harga yang sangat besar, diskon dan nilai nominal. Next. DI perlu melikuidasi aset jangka panjang dengan harga jual untuk memenuhi pengurasan deposit yang berkelanjutan menghadapi kemungkinan kuat bahwa hasil dari penjualan aset tersebut
tidak cukup untuk memenuhi permintaan uang tunai deposan. Likuiditas DI masalah kemudian berubah menjadi masalah solvabilitas, yaitu DI harus menutup pintunya. Insentif bagi deposan untuk menjalankan terlebih dahulu yang mengajukan pertanyaan, kemudian menciptakan ketidakstabilan fundamental yang menyenangkan dalam sistem perbankan, di mana DI yang sebaliknya dapat menjadi didorong ke dalam kebangkrutan dan kegagalan oleh saluran deposan besar yang tak terduga dan tuntutan likuiditas. Hal ini terutama terjadi pada periode yang menular atau kepanikan bank, ketika deposan kehilangan kepercayaan pada sistem perbankan secara keseluruhan dan terlibat dalam pelarian di semua DI dengan tidak membeda-bedakan secara material di antara mereka menurut kualitas aset mereka. Next. Bank Run, jendela diskon, dan asuransi deposito. Regulator telah mengakui ketidakstabilan yang melekat pada sistem perbankan karena fitur pembayaran semua atau tidak sama sekali dari kontrak deposito. Akibatnya, ada mekanisme regulasi untuk meringankan masalah likuiditas DI dan untuk mencegah bank runs dan kepanikan. Dua perangkat isolasi risiko likuiditas utama adalah asuransi simpanan dan diskon jendela. Karena efek kesejahteraan sosial yang serius yang menular pada DI, bisa saja regulator pemerintah dari lembaga penyimpanan telah membentuk program penjaminan yang menawarkan kepada pemegang simpanan berbagai tingkat perlindungan asuransi untuk mencegah berjalan. Misalnya selama krisis keuangan tahun 2008 sampai 2009, dalam upaya untuk menyediakan stabilitas sistem perbankan AS, program bantuan aset bermasalah atau TAEP yang memberikan dana Departemen Keuangan AS untuk membeli hipotek beracun dan sekuritas lainnya. Dan lembaga keuangan juga meminta FDIC untuk meningkatkan asuransi simpanan menjadi $250.000 dari $100.000 per orang per institusi. Next. Jika pemegang simpanan yakin bahwa klaimnya benar-benar aman, bahkan jika DI dalam kesulitan, pemegang tidak memiliki insentif untuk menjalankan. Deposito tempat pemegang dalam antrean tidak lagi mempengaruhi kemampuannya untuk memperoleh dana. Menyetorkan asuransi menghalangi serta lari menular dan panik. Namun, mengetahui itu, karena simpanan mereka diasuransikan, pemegang simpanan cenderung tidak lari atau panik jika ada masalah solvabilitas bank yang dirasakan. Asuransi simpanan menciptakan situasi di mana DI yang lebih mungkin untuk meningkatkan risiko likuiditas pada neraca mereka. 3 program pinjaman ditawarkan melalui jendela diskon Fed. Utama kredit tersedia untuk lembaga penyimpanan yang umumnya sehat dalam jangka waktu yang sangat pendek, biasanya semalam, pada tingkat di atas Komite Pasar Terbuka Federal, tingkat target untuk dana federal. Next. Kredit sekunder tersedia untuk penyimpanan lembaga yang tidak memenuhi syarat untuk kredit utama. Ini diperpanjang dalam jangka waktu yang sangat pendek, biasanya dalam semalam, pada tingkat yang berada di atas tingkat kredit utama. Itu program kredit musiman Federal Reserve dirancang untuk membantu lembaga penyimpanan kecil dalam mengelola perubahan musiman yang signifikan dalam pinjaman dan simpanan mereka. Musiman kredit tersedia untuk lembaga penyimpanan yang dapat menunjukkan pola yang jelas perubahan intra-yearly berulang dalam kebutuhan perdagangan. Institusi yang memenuhi syarat biasanya terletak di daerah pertanian atau wisata. Kami membahas ini secara rinci di bab 19. Seperti yang kami jelaskan di sana, asuransi simpanan telah efektif mencegah kepanikan bank sejak 1933. Meskipun pemberian pinjaman simpanan bukannya tanpa biaya lain-lain. Next. Perusahaan asuransi jiwa. Lembaga penyimpanan bukan satu-satunya LK yang terkena risiko likuiditas atau mengalami masalah. Seperti DI, perusahaan asuransi jiwa menyimpan cadangan kas dan aset likuid lainnya untuk memenuhi pembatalan polis atau penyerahan dan kebutuhan modal kerja lainnya yang timbul dalam
kursus menulis asuransi. Pembatalan awal polis asuransi hasil dalam kewajiban penanggung untuk membayar tertanggung nilai penyerahan polis itu dalam bisnis normal, pendapatan premi dan pengembalian atas portofolio aset perusahaan asuransi cukup untuk memenuhi arus kas keluar yang diperlukan ketika pemegang polis masuk atau menyerahkan kebijakan mereka lebih awal. Seperti halnya DI, distribusi atau pola premi pendapatan dikurangi likuiditas pemegang polis biasanya dapat diprediksi. Kapan premium, pendapatan tidak cukup untuk memenuhi penyerahan. Namun, perusahaan asuransi jiwa dapat menjual sebagian dari miliknya aset yang relatif likuid, seperti obligasi pemerintah. Dalam hal ini, obligasi bertindak sebagai penyangga atau aset cadangan sumber likuiditas bagi penanggung. Next. Namun demikian, kekhawatiran tentang solvabilitas perusahaan asuransi dapat mengakibatkan kerugian di mana pendapatan premi baru mengering dan pemegang polis selama berusaha untuk membatalkannya kebijakan mereka dengan menguangkannya lebih awal. Untuk memenuhi permintaan uang tunai yang luar biasa, kehidupan perusahaan asuransi dapat dipaksa untuk melikuidasi aset lain dalam portofolionya, seperti pinjaman hipotek komersial dan sekuritas lainnya yang berpotensi pada harga jual, seperti halnya DI, likuiditas aset paksa dapat mendorong perusahaan asuransi ke dalam kebangkrutan. Next. Penanggung properti korban. Seperti yang dibahas di bab 3, perusahaan asuransi properti korban menjual asuransi polis terhadap kontingensi tertentu berdampak baik ke properti atau individu. Tidak seperti asuransi jiwa, kontingensi dan penanggung polis relatif pendek jangka waktu, seringkali 1 sampai 3 tahun. Dengan bantuan tabel kematian, klaim pada polis asuransi jiwa umumnya dapat diprediksi. Klaim seperti yang terkait dengan bencana alam bagaimanapun hampir tidak mungkin untuk diprediksi. Akhirnya aset perusahaan asuransi cenderung berjangka lebih pendek dan lebih liquid dibandingkan perusahaan asuransi jiwa. Komputer kontrak perusahaan asuransi dan interval penetapan premi biasanya bersifat jangka pendek karena baik. Jadi masalah yang disebabkan oleh penyerahan kebijakan tidak terlalu parah. Perusahaan asuransi terbesar eksposur likuiditas terjadi ketika pemegang polis membatalkan atau gagal memperbarui polis dengan perusahaan asuransi karena risiko kebangkrutan, harga, atau alasan persaingan. Hal ini dapat menyebabkan arus kas masuk premi perusahaan asuransi ketika ditambahkan ke hasil investasinya menjadi tidak cukup untuk memenuhi klaim pemegang polis. Sebagai alternatif, klaim besar yang tidak terduga dapat terwujud dan melebihi aliran pendapatan premi dan pengembalian pendapatan dari aset. Bencana seperti badai Andrew di 1991 dan badai Katrina pada tahun 2005 telah menyebabkan krisis yang bergerak likuiditas yang parah di antara perusahaan asuransi PC yang lebih kecil. Next. Yang lebih baru adalah kegagalan asuransi EIJ yang pada akhir musim panas 2008 mengalami kerugian sebesar 18 miliar dolar dari penjaminan kredit default swaps. Tulisnya di hipotek derivatif. Karena nilai sekuritas hutang hipotek menurun, AIG terpaksa memposting lebih banyak agunan untuk membeli sinyal ke kontrak CDS rekanan bahwa itu bisa melunasi jaminan hipotek itu. Meskipun ini dilakukan oleh AIG, Standard dan Poor mengumumkan bahwa mereka akan menurunkan peringkat kredit AIG peringkat. Menurunkan peringkat mengharuskan AIG untuk memposting hingga tambahan 14,5 miliar dolar dalam agunan dana yang tidak dimilikinya. AIG membuat pendekatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Federal Reserve mencari 40 miliar dolar dalam pembiayaan jangka pendek. Perusahaan mengumumkan bahwa entitas pembiayaan didanai oleh Federal Reserve Bank of New York dan AIG telah membeli 46,1 miliar dolar sekuritas utang kompleks yang diasuransikan oleh AIG. Kesepakatan itu juga mencakup restrukturisasi yang lebih luas dari dana tantangan pemerintah federal AIG, yang awalnya termasuk pinjaman jembatan 80 miliar dolar dan 37,8 miliar di Fed pembiayaan. Next.
Dana investasi. Dana investasi seperti reksadana dan dana lindung nilai menjual saham sebagai kewajiban kepada investor dan diinvestasikan nanti hasilnya dalam aset seperti obligasi dan ekuitas. Dana ini adalah ujung terbuka atau ujung tertutup. Dana tertutup menerbitkan sejumlah saham tetap sebagai kewajiban, kecuali jika dana penerbit memilih untuk membelinya kembali. Jumlah saham yang beredar tidak berubah. Seperti yang dibahas dalam bab 5, sejauh ini mayoritas dari dana investasi AS adalah dana open end, yaitu mereka dapat mengeluarkan tanpa batas penawaran saham kepada investor. Dana open end juga harus siap untuk dibeli kembali saham yang diterbitkan sebelumnya dari investor dengan harga pasar saat ini untuk dana tersebut. Jadi pada harga pasar tertentu, penawaran saham terbuka untuk elastis sempurna. NAV adalah nilai saat ini atau pasar dari aset dana dibagi dengan jumlah saham di dana. Kesediaan dana investasi untuk menyediakan likuiditas instan kepada pemegang saham saat menginvestasikan dana dalam ekuitas, obligasi, dan instrumen jangka panjang lainnya dapat mengeksposnya ke masalah likuiditas yang serupa dengan dihadapi bank, barang bekas, dan asuransi jiwa. Dihadapi perusahaan ketika jumlah penarikan atau naik ke tingkat abnormal dan tak terduga tinggi. Memang dana aset reksadana. Namun perbedaan mendasar dalam cara investasi kontrak dana dinilai dibandingkan dengan penilaian deposito DI dan asuransi. Kontrak kebijakan mengurangi insentif bagi pemegang saham dana untuk terlibat dalam operasi. Next. Untuk mengilustrasikan perbedaan ini, kita dapat langsung membandingkan insentif untuk menginvestasi dana investor untuk terlibat dalam menjalankan dengan orang-orang dari Deposan DI. Tabel bawah ini menunjukkan rasa sederhana reksadana terbuka dan DI ketika merasakan itu, aset DI dinilai di bawah kewajibannya. Hanya 90 deposan pertama akan menerima $1 kembali setiap $1 disetorkan. 10 terakhir akan menerima sama sekali. Sekarang pertimbangkan reksadana dengan 100 pemegang saham yang menginvestasikan $1 masing-masing untuk total $100, tetapi asetnya bernilai $90. Jika pemegang saham ini mencoba untuk menguangkan saham mereka, tidak ada yang akan menerima $1. Sebaliknya, reksadana menilai neracanya kewajiban berdasarkan nilai pasar. Harga setiap saham yang dilikuidasi oleh investor adalah rumusnya P sama dengan value of asset dibagi share outstanding, hasilnya adalah net asset value. Jadi tidak seperti kontrak deposito yang memiliki nilai nominal tetap $1. Nilai mutual saham dana mencerminkan perubahan nilai asetnya dibagi dengan jumlah saham luar biasa. Yaitu jadi P sama dengan $90 dibagi 100 yang totalnya adalah $0,90. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.